Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan membahas mengenai bab 1, yaitu pendahuluan. Yang pertama yaitu merumuskan judul dan permasalahan penelitian. Ada beberapa hal yang wajib dilakukan dalam merumuskan judul penelitian, diantaranya yang pertama itu judul dibuat singkat. Nah, judul dibuat singkat, jangan terlalu panjang, dan judul juga harus konsisten dengan rumusan masalah. Yang kedua, judul menggambarkan isi penelitian. Judul harus bisa menggambarkan isi penelitian secara keseluruhan seperti jenis dan sifat penelitian, subjek penelitian, objek penelitian, tempat penelitian, dan kapan penelitian dilakukan. Yang ketiga, berisi variabel yang akan diteliti. Nah, judul harus berisi variabel-variabel yang akan diteliti dalam penelitian tersebut. Yang keempat, menggunakan kalimat pernyataan. Judul penelitian yang baik hendaknya menggunakan kalimat pernyataan. Hal ini dikarenakan supaya lebih mudah dipahami oleh para pembaca. Selanjutnya, identifikasi masalah. Identifikasi masalah adalah salah satu proses penelitian yang boleh dikatakan paling penting di antara proses lain. Masalah penelitian atau research problem akan menentukan kualitas suatu penelitian, bahkan itu juga menentukan apakah sebuah kegiatan bisa disebut penelitian atau tidak. Nah, beberapa hal yang dijadikan sebagai sumber masalah dalam penelitian. Yang pertama itu adalah intuisi. Secara intuitif, manusia dapat melahirkan suatu masalah. Masalah penelitian tersebut muncul dalam pikiran manusia pada saat yang tidak terencanakan. Kemudian, pertemuan ilmiah. Masalah penelitian dapat diperoleh melalui pertemuan-pertemuan ilmiah seperti seminar, konferensi nasional dan internasional diskusi. Kemudian, observasi atau pengamatan. Pengamatan yang dilakukan seorang peneliti tentang suatu yang direncanakan atau yang tidak direncanakan, baik secara sepintas ataupun dalam jangka waktu yang cukup lama, terstruktur dan tidak terstruktur, itu dapat melahirkan suatu masalah penelitian. Kemudian identifikasi masalah selanjutnya, sumber masalahnya dapat diperoleh melalui wawancara dan angket. Kemudian pernyataan pemegang kekuasaan otoritas. Orang mempunyai kekuasaan atau otoritas cenderung menjadi figur publik yang dianut oleh orang-orang yang ada di bawahnya. Sesuatu yang diungkapkan oleh pemegang otoritas tersebut dapat dijadikan sumber masalah. Kemudian sumber masalah penelitiannya dapat diperoleh dari bacaan sehari-hari. Sumber bacaan ini bisa dari jurnal-jurnal penelitian yang berasal dari laporan hasil-hasil penelitian yang dapat dijadikan sumber masalah. Selanjutnya, batasan masalah. Batasan masalah adalah ruang lingkup masalah atau upaya membatasi ruang lingkup masalah yang terlalu luas atau terlalu lebar sehingga penelitian itu lebih bisa fokus untuk dilakukan. Batasan masalah dapat pula dipahami sebagai penegasan secara operasional masalah tersebut yang akan memudahkan untuk melakukan penelitian. Seperti membatasi atau memilih satu atau dua masalah yang diteliti, pilih satu atau dua dari yang sudah teridentifikasi. Yang kedua, menegaskan pengertiannya. Yang ketiga, memaparkan data yang memberikan gambaran lebih rinci mengenai sosoknya. Rumusan masalah. Nah, dalam membuat rumusan masalah ini, hendaknya diperhatikan yang pertama, singkat dan bermakna. Rumusan masalah hendaknya singkat dan bermakna sesuai dengan penelitiannya. Yang kedua, dalam bentuk kalimat tanya. Rumusan masalah hendaknya dituangkan dalam bentuk kalimat tanya. Kemudian, rumusan masalah hendaknya jelas dan konkret. Selanjutnya, rumusan masalah hendaknya dirumuskan secara operasional. Kemudian, rumusan masalah haruslah mampu memberi petunjuk terhadap penelitian yang dilakukan.
Nah, tujuan penelitian. Tujuan penelitian adalah penjelasan yang rigid tentang mengapa penelitian dengan topik yang kamu pilih itu dilakukan. Pada prinsipnya, tujuan penelitian adalah untuk menjawab rumusan masalah. Manfaat penelitian. Manfaat penelitian adalah keuntungan atau potensi yang bisa diperoleh oleh pihak-pihak tertentu setelah penelitian selesai. Nah, secara umum, manfaat penelitian dibagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis atau akademis dan manfaat praktis. Berikut contoh penelitian dengan judul pengaruh model quantum learning disertai metode eksperimen terhadap hasil belajar fisika siswa di SMA Negeri Kalisat. Dengan rumusan masalah, apakah ada pengaruh model quantum learning disertai metode eksperimen terhadap hasil belajar fisika siswa di SMA Negeri Kalisat? Kemudian tujuan penelitiannya itu untuk mengkaji pengaruh model quantum learning disertai metode eksperimen terhadap hasil belajar fisika siswa di SMA Negeri Kalisat. Sekian presentasi dari saya. Jika terdapat banyak kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.